Film ini dimulai dengan adegan sepasang kekasih yang hendak membeli bakso yang bernama Reza dan Wulan, di mana Reza yang tampak keheranan dengan warung bakso itu karena dengan rasa yang biasa saja bisa memiliki banyak pelanggan, hingga mereka rela mengantri untuk mendapatkan bakso di sana. Wulan sang pacar mengatakan pada Reza, ia mendengar dari orang-orang bahwa warung bakso itu menggunakan penglaris. Reza yang tidak percaya dengan hal gaib justru menertawakan Wulan. Berbanding terbalik dengan ayahnya, beliau justru sangat mempercayai hal-hal yang berbau supranatural. Reza yang tak mau berdebat dengan ayahnya tidak ingin memperpanjang percakapan mereka, karena Reza sendiri memiliki cerita kelam, yang mana saat dulu yang masih kecil, mereka selalu ditanamkan untuk percaya dengan jimat, yang katanya akan selalu menjaga mereka. Namun justru di depan mata Reza, adik kesayangannya yang harus tertabrak mobil, dan jimat itu tidak mampu menolongnya. Sejak saat itu, Reza tidak mempercayai hal-hal gaib baik jimat maupun supranatural. Tanpa berlama-lama, mari kita ulas alur cerita film ini yang berjudul Jeritan Malam. Cerita ini berawal dari masa kuliah Reza, yang mana ia menemukan dambaan hatinya, wanita yang sangat ingin dijadikannya istri, yaitu Wulan. Dan pada saat mereka lulus kuliah, Wulan sudah mendapatkan pekerjaan. Lain hal dengan Reza, justru belum mendapatkan pekerjaan. Tapi mencari pekerjaan ternyata bukanlah hal yang mudah. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Padahal Reza sendiri sudah sangat ingin menikahi Wulan. Hal itu tentu membuatnya sedih. Berbagai lamaran kerja telah dicoba Reza, tapi tak satu pun yang menerimanya. Hingga pada suatu hari, Reza mendapatkan panggilan kerja dari salah satu perusahaan yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi. Reza keterima kerja. Alhamdulillah, Jah. Tapi kerjanya agak jauh di Jawa Timur. Mendapatkan kabar tersebut tentu membuat Reza bahagia. Namun di suatu sisi, hal itu justru membuatnya sedih, karena ia harus berpisah dengan keluarga dan pacar tercintanya. Tibalah hari di mana Reza akan berangkat ke tempat kerjanya, dengan diantarkan orang tua dan pacarnya. Sebelum pergi, ayah Reza memberikan sebuah benda pusaka. Benda itu berupa sebuah kujang yang tampak amat sakral. Sang ayah berpesan untuk menyimpannya, karena daerah yang didatangi oleh Reza cukuplah berbahaya. Reza yang tak ingin berdebat dengan sang ayah hanya menurutinya saja. Setelah berpamitan dengan orang tua dan pacarnya, Reza pun berangkat dengan kereta itu. Setelah tiba di kota itu, Reza dijemput oleh sopir perusahaan yang akan mengantarkannya ke sebuah mes milik perusahaan tempat ia bekerja. Di rumah itu, Reza mendapatkan teman-teman baru yang bernama Indra dan Minto, serta penjaga rumah yang bernama Pak Dikin. Saat Pak Dikin mengantarkan Reza ke kamarnya, beliau sempat menasehati Reza untuk tidak menggunakan jimat. Khawatir penunggu di sana akan tersinggung. Namun Reza yang tak peduli dengan hal mistis hanya menanggapi Pak Dikin dengan santai. Di pagi harinya, saat Reza keluar dari kamar mandi, kejadian aneh pertamanya mulai terjadi, di mana keranjang baju miliknya tiba-tiba terjatuh. Dan anehnya lagi, keranjang itu justru terbelah. Namun Reza yang sangat rasional tidak terlalu memikirkannya dan segera berangkat ke kantornya. Hari pertama ia masuk kerja, Reza mengalami keterlambatan. Untungnya atasan Reza Pak Yanto sangat toleran dan tidak mempermasalahkan keterlambatan Reza. Waktu makan siang tiba. Saat itu Reza makan bersama teman serumahnya. Dan tak lama berselang, Pak Yanto pun bergabung untuk makan bersama.
Mari saya duluan ya, Pak. Hari itu merupakan malam kedua Reza tinggal di rumah itu. Mereka pun duduk bersama di sofa untuk berbincang, di mana Indra mengatakan bahwa malam kemarin ia melihat Minto tidur di ruang tamu. Tetapi Minto menyangkalnya. Dia mengatakan malam kemarin ia tidur di kamarnya. Reza yang mendengar hal itu membenarkan perkataan Indra bahwa Minto memang tidur di ruang tamu malam kemarin. Tidak hanya itu, Reza juga melihat Pak Dikin di dapur. Karena kejadian janggal yang terus-menerus muncul, akhirnya Indra, Minto, dan Pak Dikin mengatakan kebenaran tentang rumah itu, bahwasanya rumah itu sangat angker. Bahkan tak jarang penunggu rumah itu sering menampakkan wujud dengan menyamar menjadi salah satu di antara mereka. Dan tak jarang mereka mendengar suara jeritan perempuan pada tengah malam. Reza yang mendengar semua cerita itu bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan akhirnya mereka pun mengungkapkan bahwa mereka mengikuti saran dari Pak Dikin, yaitu memberikan sesajen pada penghuni rumah tersebut agar mereka tidak mengganggu. Setelah Reza melihat sesajen itu, ia justru menertawakan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak rasional. Jelas perkataan Reza membuat Indra, Minto, dan Pak Dikin tersinggung, hingga mereka kembali untuk tidur ke kamar masing-masing. Malam itu Reza terbangun untuk mengambil minum ke dapur. Saat ingin minum, tiba-tiba listrik rumah itu pun padam. Ketika Reza menghidupkan senter, Minto pun muncul. Di tengah obrolan mereka, terdengar suara jeritan malam yang diceritakan oleh teman-temannya tadi. Reza, dengar suara kan? Namun di sana Reza mengatakan bahwa jeritan itu tidak seperti yang teman-temannya bayangkan. Untuk mengatasi rasa penasarannya, Reza memutuskan mengecek ke sumber suara tersebut. Di balik semakin belukar, tiba-tiba banyak kelelawar yang berhamburan. Reza pun mengatakan bahwa suara yang mereka dengar berasal dari hewan-hewan tersebut. Dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh. Mereka pun segera mengeceknya. Benar saja, lukisan sosok pria berbusana adat Jawa itu telah terjatuh ke lantai. Reza pun mengajak Indra untuk memasangnya kembali. Saat teman-temannya tengah memasang lukisan, Minto yang ketakutan mengarahkan senternya ke pintu dapur, dan tiba-tiba saja ia melihat sosok pria dalam lukisan itu. Yanto yang sangat ketakutan mengadu kepada teman-temannya. Namun Reza yang sompral tidak percaya dan justru malah mengecek ke dapur, hingga ia menabrak kursi dan terjatuh. Akhirnya, Reza terbangun dari pingsannya. Setelah sehari ia pingsan, dikarenakan insiden tadi malam itu saat dia tengah menatap lukisan, hingga membuat ia tak sadarkan diri. Indra mengatakan bahwa saat dia pingsan, perilakunya bagaikan harimau yang meronta-ronta, sampai mereka bertiga tidak sanggup memegangi Reza. Di kamar Indra, ternyata dia sudah dirasuki oleh roh jahat, hingga ia berani menyerang Reza. Syukurnya ada Pak Ustadz yang datang menolong mereka. Dan setelah kejadian itu mereka berempat memutuskan untuk mencari orang pintar agar dapat menyelesaikan permasalahan di rumah itu. Setelah dukun itu melakukan pembersihan, Reza masih tampak tidak percaya dengan keberadaan hal gaib. Si dukun yang sudah kesal membuka mata batin Reza hingga dia masuk ke alam gaib. Di sana ia diserang oleh para penghuni rumah itu, hingga membuat Reza merasakan kesakitan.
Namun bukannya percaya, Reza justru menuduh dukun itu telah melakukan hipnotis pada dirinya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menumpang tidur di kamar Reza. Di sana mereka mengatakan bahwa kamar Reza sangatlah nyaman, dan mereka berpikir mungkin karena kujang yang dimiliki Reza. Hari itu Wulan datang ke tempat tinggal Reza. Dari depan pintu, dia sudah memanggil-manggil Reza. Karena tidak ada sahutan, Wulan memutuskan untuk masuk ke rumah itu. Sambil mengamati rumah, ia akhirnya menemukan kamar Reza dan memutuskan untuk memasuki kamar Reza. Dari luar pintu, tampak Reza sedang memanggil Wulan. Wulan yang menyangka itu adalah Reza menghampirinya. Lantas, jelmaan Reza itu mengajak Wulan untuk makan bersama. Dan saat si Wulan ingin membuka penutup saji, dia dikejutkan dengan isi makanan yang semuanya adalah bunga. Dan ketika Wulan melihat Reza, maka jelmaan Reza tersebut merubah wujud aslinya dengan tampang yang sangat menyeramkan, yang membuat Wulan syok dan lari keluar. Hingga walaupun dia sudah bertemu dengan Reza yang asli, namun Wulan yang sudah syok dengan kejadian itu memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Dan sejak saat itu, Reza sangat serius menanggapi hal apa yang sedang terjadi di rumahnya. Malam itu juga Reza memutuskan untuk pergi mencari dukun sakti. Dari informasi yang didapatkan oleh Pak Dikin, mereka pun pergi ke tempat dukun itu. Di dalam gua, dukun itu sudah menunggu Reza, yang ternyata dukun itu adalah dukun yang sama, yang telah datang ke rumah mereka waktu itu. Reza yang masih penasaran akan dunia gaib, berunding dengan dukun itu. Hingga dukun itu menyuruh Reza untuk menyerahkan kujang pusakanya dan memberikan Reza sehelai kain kafan. Reza pun berangkat bersama dukun itu untuk melakukan ritual. Air ini berasal dari sendang sakral. Monggo. Silakan. Ditelan, dihabis. Dengan mandi dari sumur tua hingga memakan 3 kelopak bunga, yang ternyata itu adalah tumbal yang diminta oleh para jin di sana. Setelah Reza melakukan ritual itu, ia masih tetap saja tidak mempercayai hal gaib. Hingga dukun itu mengatakan bahwa mulai besok dan seterusnya, Indra akan menjadi separuh setan, yang mana hari-harinya akan melihat alam gaib. Saat ketika akan pulang, Reza menyadari bahwa tas pemberian Wulan telah tertinggal. Dia memutuskan untuk kembali ke tempat itu mengambil tasnya. Meskipun teman-temannya telah melarang, Reza tetap pergi untuk mengambil tas itu. Indra pun memutuskan untuk menemani Reza. Namun saat Reza mengambil tasnya, ia terlengah Indra telah menghilang. Ketika Reza mencari Indra, ia dikejutkan oleh penampakan sosok makhluk aneh yang sedang bertengger di atas pohon. Hingga pada saat Reza terpojok, para makhluk itu menyembah Reza. Pagi itu, Reza yang tersadar dari pingsannya dibangunkan oleh Minto, yang berkata bahwa Reza telah pingsan selama 2 hari. Reza tampak syok mendengar pernyataan dari Minto. Ia pun bertanya bagaimana keadaan Indra. Minto menjelaskan Indra berada di kamar sebelahnya dan masih tidak sadarkan diri. Kini mereka sedang berada di rumah Mbak Warsono, salah satu orang pintar yang disebutkan oleh Pak Dikin tempo lalu. Ini kamu kenapa lagi nih? Itu sama Indra. Apa yang sudah kamu lakukan, Arza? Tolong bawa teman kamu ini ke rumah. Reza pun berbicara dengan Mbak Warsono mengenai apa yang telah menimpa mereka.
Mbak Warsono mengatakan bahwa rumah yang mereka tempati itu merupakan rumah yang terkutuk, yang mana dahulunya ditinggali oleh sebuah keluarga yang mengerjakan pesugihan di rumah itu. Hingga akhirnya warga pun geram lalu membunuh semua penghuni rumah itu. Tak lama Pak Dikin kembali dengan membawa syarat untuk mengobati Indra. Segera mereka melakukan ritual itu. Namun semua sudah terlambat. Indra pun tidak lagi dapat ditolong. Setelah kejadian itu, Minto memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Karena dia punya firasat bahwa tumbal berikutnya adalah dia. Dan benar saja, tak lama setelah Minto pergi, arwahnya sudah kembali lagi ke rumah itu. Dan Reza yang sudah menjadi separuh iblis dapat melihat dan berbicara dengan Minto. Karena semua kejadian itu sudah sangat nyata. Reza memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ia khawatir bahwa tumbal berikutnya adalah ayahnya. Di terminal Reza menelpon ibunya. Dan betapa terkejutnya dia. Ibunya berkata bahwa ayahnya kini sedang dalam masa kritis. Dengan segera Reza ke tempat ayahnya. Namun semua sudah terlambat. Sang ayah sudah pergi meninggalkannya. Setelah selesai duka, Wulan berpamitan untuk pulang. Indra yang mengira semua korban tumbalnya sudah 3, merasa bahwa semuanya sudah usai. Usai obrolan mereka, Wulan pun pulang. Dan ibunya Reza memanggil ke dalam. Di sana ibunya bercerita mengapa ayahnya mengizinkannya untuk pergi bekerja. Ternyata ayahnya mengidap penyakit jantung. Jauh sebelum ia pergi ke tempat kerjanya. Dan dokter pun mengatakan bahwa umur ayahnya tidak lebih dari 6 bulan lagi. Reza yang mendengar itu langsung teringat bayangan yang ada di sumur tua itu. Dan tanpa sadar ia melihat sebuah keris yang dipajang di kamar dinding ayahnya, yang merupakan keris pemberian Wulan. Keris itu sama persis dengan yang ada di bayangan sumur tua itu. Mengetahui hal itu, Reza berlari sekencangnya ke arah Wulan pergi. Dan benar saja, ternyata tumbal ketiga dari pesugihan itu adalah sang kekasih Wulan. Reza pun hancur sehancur-hancurnya. Kini dia percaya dengan alam gaib, yang mana sudah merampas orang-orang tersayangnya. Dan kini hari-harinya pun selalu mendapatkan keberuntungan. Mulai dari karir yang melonjak, hingga fasilitas yang mewah. Namun semua itu ditukarkannya dengan ketenangan jiwanya. Kini ia tidak lagi bisa beragama. Film pun ditutup dengan adegan Reza kembali melihat warung bakso saat dia bersama Wulan dulu. Dan kini Reza melihat secara langsung bahwa warung tersebut benar-benar menggunakan penglaris. Aku kangen luar biasa sama kamu.